Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sumira. Saya dari 2 manajemen 4 Rek A, NIM 200304246. Baiklah, di sini saya akan membuat video pelajaran pengantar manajemen dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertemuan 9. Pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Selanjutnya, kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward atau power. Reward atau power itu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang sesungguhnya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Source Chef for power itu kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Expert power, kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kebakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Referent power, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal atau pandangan klasik, yang kedua teori pendima, yang ketiga adalah teori ini menyingkap pendapat. Persyaratan agar kewenangan efektif, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan. Yang kedua, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintah oleh atasannya. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintah oleh atasannya. Yang keempat, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik. Jenis kewenangan. Kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Kewenangan lini itu adalah ada kepala restoran, bagian keuangan, bagian pelayanan, dan seterusnya. Tanggung jawab yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab. Kewenangan versus tanggung jawab yaitu manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Kapasitas staf yang terbatas. Baiklah, selanjutnya pertemuan selanjutnya, motivasi kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan tujuannya itu mengetahui peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi, mengetahui konsep-konsep yang terkait dengan teori motivasi, mengetahui konsep-konsep mengenai kepemimpinan, mengetahui isu-isu kontemporer seputar motivasi. Dua konsep penting fungsi pengarahan pada individu, motivasi atau kepemimpinan. Pengertian motivasi, sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor penentu kinerja, motivasi, kemampuan, lingkungan pekerjaan. Motivasi sebagai pendorong individu yaitu kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Dilanjuti pencarian jalan keluar bagi pemenuhi dan memuaskan kebutuhan. Pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Penentuan kebutuhan yang akan datang dan pencarian. Berapa pendekatan mengenai motivasi? Pendekatan tradisional, pendekatan relasi, pendekatan sumber daya manusia.
5. Perspektif kontemporer mengenai motivasi, perspektif kebutuhan, perspektif keseimbangan, perspektif pengharapan, perspektif penguatan, perspektif penyusunan tujuan. Hierarki kebutuhan yaitu aktualisasi diri, kebutuhan ego, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman dan keamanan, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan manusia yang paling dasar, merupakan kebutuhan untuk dapat hidup. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Teori ERG dari Alderfer yaitu hierarki Maslow dan R. Alderfer. Teori 3 kebutuhan Atkinson dan Maskelyne. Kebutuhan manusia itu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya pertemuan berikutnya. 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Dorongan terhadap motivasi. Teori 2 faktor dari Herzberg. Motivasi faktor, Huygens faktor. Perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards, seimbang antara usaha dan imbalan. Perspektif pengharapan mengenai motivasi. 4 asumsi dasar Nadler atau Lavler. 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Dorongan terhadap motivasi. Pengharapan akan usaha perlu dilakukan. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Perspektif penguatan mengenai motivasi. Kerangka pikir B.S. Skinner. Materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.